Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Saputra. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang konfigurasi DNS, proxy, dan FTP. Pertama-tama kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi virtual machine, yaitu VirtualBox. Di sini saya sudah menginstalnya. Sekarang saya akan membukanya. Dan sudah dipastikan teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Linux dan Windows di VirtualBox ini. Ya, kita jalankan hoki Linux-nya. Di sini saya sudah menjalankannya, tinggal saya ingin melihat tampilan awal dari terminal hoki Linux ini. Pertama-tama kita harus masuk ke root terlebih dahulu dengan cara mengetikkan SU. Masukkan password yang telah kita buat. Dan kita masuk ke root. Kemudian langkah awal untuk sebelum mengkonfigurasi yaitu update terlebih dahulu dengan cara diam update. Dan jangan lupa teman-teman harus terkoneksi internet ya. Dan internetnya harus dipastikan lancar. Kita enter. Kita tunggu. Dan di sini kita pilih Y untuk melanjutkannya. Kemudian kita tunggu lagi langkah untuk menginstalnya. Di sini harus dipastikan internet lancar agar proses instalasinya cepat selesai. Kita tunggu. Pada update ini waktunya cukup lama ya teman-teman. Kita klik lagi untuk melanjutnya. Kita tunggu. Ya, sudah terbukti. Dengan adanya kata komplit di sini berarti update sudah selesai dilakukan. Kemudian kita klik dulu. Langkah kedua yaitu kita diminta untuk menginstal DNS ataupun bin dengan cara yum install bin util. Kita enter. Tunggu proses instalasi bin ataupun DNS-nya. Kita pilih Y untuk melanjutkannya. Proses instalasi DNS tidak terlalu lama, tidak seperti langkah untuk mengupdate.
maka instalasi bin ataupun DNS pun sudah selesai dengan ada kata komplit di sini. Baiklah, kita klik. Baiklah, setelah melakukan update dan instalasi bin ataupun DNS, maka langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi, yaitu langkah awal konfigurasi dengan mengetikkan perintah pim etc named.com. Kita enter ya teman-teman. Maka sudah disediakan di sini setelah kita menginstal bin tadi, ini sudah tersedia secara otomatis. Dan jika kita belum menginstal bin, maka pada tampilan ini maka dia kosong. Dan tadi kita sudah melakukan konfigurasi, telah melakukan instalasi, maka di sini terisi otomatis dan kita di sini menambahkannya sedikit, yaitu di sini kita tambahkan sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman IP hoki kita dengan cara config. Nah, di sini muncul IP kita yang telah kita buat, IP hoki Linux, yaitu 192.168.56 dan 105. Baiklah, kita masuk lagi ke konfigurasi. Cara untuk bisa mengetik dan menghapus yaitu dengan cara tekan Fn dan insert. Maka di sini bisa menghapus dan menambahkan kata atau kalimat. Di sini kita beri IP yang telah kita lihat tadi, yaitu 192. Ini merupakan IP Linux-nya 105. Dan kemudian di sini kita kasih yaitu localhost dengan IP address 92.168.56.0/24. Kemudian di sini kita tambahkan lagi allow. Di sini transfer. Kita buka kurung kawan, ketikkan localhost lagi. IP-nya sama 192.168.56.0/24. Jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman awalnya. Kemudian kita tambahkan di sini di bawah ini yaitu forwarder. Kita buka kurung awal, kita enter, kita kasih 8.8.8.8. Kemudian di bawahnya kita kasih 8.8.4.4. dan jangan lupa ya teman-teman, ini perlu untuk menutupnya. Kemudian di bawah ini kita memberikan alamat untuk memasukkan field forward dan field reverse. Di bawah sini kita masukkan dulu alamat untuk masukkan field forward John, kemudian titik 2 atas, tanda petik. Di sini masukkan nama domain yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan nama saya di saputra.tv. Kita tutup kembali. Kemudian di sini setelah ini kita kasih in, buka kurung awal. Kemudian di sini diberi TV master.
Di sini file merupakan alamat ataupun tempat untuk menyimpan perintah untuk menyimpan file forward di dalamnya, yaitu maaf, ini terserah, ini harus sesuai dengan yang ingin kita ketikkan nanti. Resource.tv.db. Ini merupakan perintah atau alamat untuk memasukkan file forward. Selanjutnya tutup, ketik, kemudian di sini allow update, kemudian kurung non. Kita tutup kurung awalnya. Maaf, di sini ada tambahan lagi. Allow query. Ini ya Ani. Baru kita tutup. Dan di sini tempat untuk menyimpan file forward, yaitu sama John, tanda petik. Ini masukkan IP address kita, yaitu dimulai dari ujung 56.168.192 titik in addr dot akpa, kemudian tutup tanda petiknya sama in, buka kurung awal, kasih spasi saja. Ini juga sama, tipe master, jangan lupa. Di sini merupakan perintah atau alamat untuk memasukkan file reverse nanti. Di sini hanya beda ujungnya ya teman-teman. Pada alamat file forward saya menggunakan ujungnya yaitu db, nama domain, kemudian .db, dan untuk file reverse yaitu saya menambahkan di ujungnya yaitu rep. Kemudian tambahkan allow update lagi, update kurung non allow query sama ani. Ditutup lagi ya teman-teman. Jika sudah selesai, inilah sedikit tambahan konfigurasi untuk DNS. Silahkan dilihat dengan baik. Kemudian cara untuk menyimpannya yaitu dengan cara menekan ESC, kemudian titik 2, lalu X. Di sini saya menambahkan sedikit konfigurasi, maka saya akan menyimpannya dengan cara menekan ESC titik 2, kemudian X. Dan jika teman-teman tidak ingin menyimpannya keluar tanpa mengesep, yaitu dengan cara ESC sama, kemudian titik 2, dan Q, kemudian tanda seru, maka ini keluar tanpa menyimpan. Dan jika teman-teman untuk menyimpan, klik saja X, kemudian enter.
Dan langkah selanjutnya yaitu masuk pada alamat fill forward. Nah, dengan cara pin kemudian namet alamat tadi .pp.db untuk fill forward. Maka di sini kosong ya teman-teman, maka diperintahkan untuk mengisinya. Kebetulan saya sudah menyiapkan fill forwardnya. Saya di sini menggunakan putih untuk mempermudah untuk copy paste fill ataupun kalimat dengan yang dalam jumlah yang banyak. Silahkan download juga aplikasi putih ini. Ini masukkan alamat IP yang ada pada hoki tadi 68.1.05. Enter. Maka masukkan username-nya yaitu Deni Saputra. Enter. Password. Ini sama juga dengan hoki, cuma ini untuk mempermudah saja. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke root. Sudah masuk ke root. Perintahnya juga sama di sini, yaitu untuk masuk ke alamat fill forward untuk memasukkan filenya di dalamnya, itu dengan cara pin namet denisata.tv. Kita enter ya teman-teman. Maaf, tambahkan db di ujungnya. Kita enter. Ini sesuai alamat yang telah kita berikan di konfigurasi sebelumnya. Saya enter. Kebetulan saya sudah menyiapkannya, fill forward dan fill reverse-nya. Kita ambil dari sini, kemudian kita klik kanan, dan di sini merupakan alamat IP yang ada pada hoki Linux. Dan saya menggunakan IP hoki Linux ujungnya yaitu 105. Ini sesuaikan teman-teman dengan hoki teman-teman yang teman-teman gunakan. Dan saya menggunakan 105, menggantikannya 105. Kemudian di sini nama domain kita yang telah kita buat tadi. Saya menggunakan nama domain saya yaitu denisaputra.tv. Di sini juga sama nama domain. Di sini juga sama nama domain kita. Jika sudah benar, kita lihat atau kita cek kembali. Dipastikan tidak ada yang ketinggalan ya teman-teman, supaya tidak terjadi salah nantinya.
Kita save dengan cara sama isg.2 lalu kita enter. Kemudian kita masuk ke alamat file preferred, yaitu kita ganti ujungnya dengan ref, kita enter. Dan saya juga sudah menyiapkannya. Di sini teman-teman merupakan ujung IP yang ada pada hoki kita. Di sini hoki saya yaitu 0105. Maka saya akan ubah sesuai dengan IP hoki saya. Di sini ada nama domain yang saya buat tadi. Ini juga sesuaikan nama domain teman-teman ingin dibuat atau yang sudah dibuat. Ganti semua menjadi nama domain kita. Harus teliti supaya bisa terstart nanti. Kemudian ini ganti menjadi 105. Ini juga, dan ini ganti nama domain lagi. Ini juga nama domain. Ini juga diganti dengan nama domain kita. Coba kita save, kita lihat atau kita cek kembali apakah sudah benar. Jika sudah, kita simpan dan kemudian kita restart DNS-nya dengan cara atau perintah sistem tn restart. Nah, enter. Maka restart berhasil dan coba kita cek statusnya apakah juga sudah berhasil atau sudah aktif. Maka konfigurasi kita benar dan statusnya jalan. Kita akhiri dengan Ctrl C. Kemudian untuk memberikan IP atau, ketika ingin mengeping muncul IP kita, yaitu dengan perintah pim etc resort.conf. Kita enter, ini perintahnya. Maka di sini IP-nya berbeda, kita ubah terlebih dahulu dengan IP yang ada pada hoki Linux kita. Kita save. Kemudian kita restart kembali karena saya melakukan perubahan. Langkah selanjutnya coba kita jalankan. Nama domain kita .pp. Maka sudah berhasil ya teman-teman, DNS kita mengujinya di hoki. Maka jika sudah berhasil akan muncul IP kita, IP hoki Linux. Coba kita mengujinya di hoki, apakah sama atau tidak. Coba kita ping. Maka juga sama. Ini sudah terbukti hoki dan putih terkonek ataupun sama. Kemudian kita mengeceknya di Windows Virtual.
Kita buka dulu. Dan bagi teman-teman yang belum menginstal Windows Virtual, di sini saya dipastikan untuk menginstal terlebih dahulu. Karena untuk mengeceknya, di sini saya menggunakan Windows 8 ya, karena kapasitasnya tidak terlalu berat. Kita tunggu ya teman-teman. Ini merupakan tampilan awal pada Windows 8 di VirtualBox. Dan di sini saya ingin pertama-tama memberikan IP untuk mengkonekkan ini dan IP DNS supaya kita mengeping atau mengujinya akan timbul IP hoki kita, yaitu caranya dengan Windows plus R, masuk ke NCPA, kita oke. Kita klik 2 kali, properties, kemudian yang 4. Nah, di sini diberikan alamat IP yang berbeda dari alamat DNS supaya bisa terkonek internetnya, dan ini merupakan subnet masnya secara otomatis, dan gateway-nya sama seperti IP DNS, dan memberikan IP DNS di sini. Dan jika sudah memberikan seperti ini, maka jika kita ingin mengujinya maka akan timbul IP yang kita berikan di sini. Kita oke kan? Kita close saja. Kemudian kita cara mengujinya masuk ke CMD sama Windows plus R. Ketikkan CMD, kita enter. Coba kita ping atau mengujinya, ping nama domain kita .tv. Maka sudah berhasil teman-teman. Di sini tampil IP DNS atau IP hoki Linux yang ada pada hoki Linux saya. Sekian cara menguji dan konfigurasi pada DNS. Semoga bermanfaat. Setelah selesai mengkonfigurasi dan menginstal DNS, maka langkah selanjutnya yaitu konfigurasi proxy server. Yang pertama kita lakukan sama seperti DNS, yaitu menginstalnya terlebih dahulu dengan cara yang install. Untuk proxy yaitu menggunakan script, kita enter. Kita Y untuk membukanya, sama seperti DNS juga. Kita tunggu, dan juga tidak terlalu lama proses instalasi DNS ataupun proxy-nya. Dan proses instalasi proxy ataupun script sudah selesai. Kemudian kita clear. Baiklah teman-teman, setelah menginstal script-nya sudah selesai ataupun proxy-nya, maka kita langkah pertama yaitu langsung ke perintah konfigurasi, yaitu pin untuk script etc script conf. Ini merupakan perintah konfigurasi awal pada sebuah proxy. Kita enter ya teman-teman. Dan jika sama dengan jika sudah menginstal,
proxy, maka otomatis sudah disediakan ini. Dan jika belum instalasi, maka ini akan kosong. Kita centang ya dulu ini, centang. Sama ini centang lagi, sama ini juga, dan seterusnya. Ini juga teman-teman. Kemudian pada line 28 ditambahkan 9 ya, CL connect, kemudian method connect, kemudian pada line atau baris ke 41 dan 42 diberikan HTTP access allow localhost manager, dan line 42 diberikan atau ditambahkan HTTP access DNI manager. Kemudian pada line 56 diberikan HTTP access allow localnet. Dan pada baris 57 ditambahkan HTTP access allow localhost. HTTP access DNR. Dan kemudian pada line ini line 52 kita tambahkan jika ingin memberinya waktu, yaitu dengan perintah ACL waktu. Ini merupakan waktu blok situs web. Kemudian dalam waktu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Inilah perintah untuk menambahkan waktu. Kemudian di bawahnya kita tambahkan HCL blok, akan perintah untuk alamat blog website nanti. Kemudian DST domain 2 etc. Ini merupakan tempat atau alamat memasukkan website yang ingin diblok. Script ini juga harus diingat teman-teman. Kemudian di sini kita kasih atau kita beri HTTP access DNI, dan jika kita ingin menambahkan waktu, maka di sini diberi waktu blok sheet, dan di sini saya tidak memberinya waktu, maka dicentang saja.
dan waktu di sini juga dihapus. Kemudian di atas ini di bawah HTTP access dari to localhost, saya memberikan alamat IP yang ada pada hoki ini, localnet src. Nah, ini merupakan alamat IP yang ada pada hoki. Saya menggunakan IP 192.168.56 dan 105. Kemudian di bawahnya HTTP access allow localnet. Kemudian jika sudah dimasukkan semua dan juga sudah benar, maka simpan. Ini maksudnya waktu blokiran situs atau web pada jam 7 sampai jam 10 saja yang diblok. Maka lewat dari jam 10 ini situs yang diblok sudah bisa terbuka. Itu maksudnya. Kita simpan, kita masuk ke alamat tempat untuk pemblokiran situs etc sesuai yang diberikan pada konfigurasi tadi. Logcp, enter. Ini terserah ya teman-teman mau memblok situs yang mana. Di sini saya mencoba situs amazon.com, kemudian usb ipkp.ac.id, kemudian youtube.com, dan detik.com. Cukuplah untuk mengujinya. Kita simpan, kemudian kita restart dengan perintah system-ctl restart untuk proxy, yaitu restart script editor. Restart script agak lama ya teman-teman, kita tunggu. Tunggu sampai restart selesai. Nah, sudah selesai teman-teman. Coba kita tes di Windows Virtual ini. Ini gunanya untuk menginstal terlebih dahulu Windows di VirtualBox. Terserah mau menggunakan Windows apa. Coba kita jalankan. Dan jika kita ingin menguji proxy, kita juga harus memerlukan aplikasi ataupun Windows 8 di VirtualBox dan aplikasi untuk browsing. Terserah mau menggunakan Filzilla maupun website lain. Di sini saya menggunakan File Explorer untuk mengujinya. Pertama-tama kita harus terkoneksi terlebih dahulu ya teman-teman ke internet supaya bisa mengakses suatu website yang tidak diblok. Di sini saya sudah terkoneksi, maka langsung saja saya masuk ke Internet Explorer.
Maka di sini tambahkan website yang tadi saya blok, yaitu Amazon.com. Coba kita enter apakah berhasil atau tidak. Amazon ini sudah saya blok ya tadi. Maka di sini sudah berhasil. Jika teman-teman sudah berhasil konfigurasi ataupun memblok situs, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tandanya proxy kita sudah berjalan dan situs sudah terblok. Kemudian situs yang kedua, USB ypkp.ac.id, kita enter, dan USB ypkp juga terblok ya teman-teman. Ini merupakan daftar yang saya blok juga. Kemudian situs yang ketiga yaitu youtube.com. YouTube juga sudah terblok ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu detik.com. Dan Detik pun juga sudah terblok. Coba kita buka situs yang tidak saya blok, apakah bisa diakses atau tidak. Coba kita masukkan saja kompas.com. Jika sudah bisa diakses, maka di sini sudah berhasil diakses karena saya sudah tersambung internet. Maka di sini pun juga bisa diakses. Kita tunggu ya, masuk ke halaman Kompas, kemudian kita masuk ke wikipedia.org. Enter. Dan Wikipedia juga sudah bisa diakses juga ya teman-teman, karena bukan termasuk situs yang saya blok. Dan kemudian situs yang ketiga, coba facebook.com. Maaf, salah. Facebook. Facebook juga sudah bisa diakses ya teman-teman. Coba kita menukar atau mengganti. Yang bisa diakses ini saya blok. Yang tadi yang tidak bisa diakses ataupun yang telah kita blok, kita buka ya teman-teman. Kita delete browsing dulu. Kita kembali ke hokinya ya teman-teman. Kita masuk ke alamat file untuk memblok situs, yaitu pim etc squid blok sih. Kita enter teman-teman. Di sini kita hapus dulu ya, karena kita ingin membuka dan menggantinya dengan situs yang lain. Jika ini saya hapus, maka otomatis situs yang telah saya masukkan ini akan terbuka nantinya dan bisa diakses. Coba kita masukkan situs yang tadi saya buka atau yang bisa diakses. Coba kita blok facebook.com, kemudian wikipedia.org dan kompas.com. Kita simpan ya teman-teman, dan jangan lupa di restart ya setelah melakukan perubahan. Selalu dibarengi dengan restart dengan perintah systemctl restart untuk proxy yaitu squid. Kita enter. Kita tunggu sampai proses restart selesai. Untuk restart squid agak lama ya teman-teman, kita tunggu. Juga tunggu sampai selesai ya. Dan di sini sudah selesai merestartnya, maka kita kembali ke Windows Virtual lagi. Coba kita buka situs yang tadi saya buka blognya, yaitu amazon.com. Kita enter.
Amazon pun sudah bisa terbuka karena saya buka tadi blognya. Yang tadi Amazon ini saya blok dan timbul error dan terblok. Dan di sini saya membukanya, maka bisa otomatis diakses. Kemudian situs yang kedua yaitu upkp.ac.id. Kita enter. Dan USB juga bisa terbuka ya teman-teman, yang tadi tidak bisa sekarang sudah bisa karena saya juga sudah menghapusnya dari daftar blog. Maaf, ada kesalahan. Coba kita buka kembali. Coba YouTube dulu, apakah bisa diakses. Dan YouTube sudah bisa diakses teman-teman. Dan kita kembali lagi ke USB tadi, percobaan pertama gagal. USB ypkt.ac.id. Kita enter. Kita tunggu apakah bisa masuk ke halaman ini. Tunggu ya teman-teman. Tunggu sampai selesai. Sebenarnya ini sudah bisa diakses ya teman-teman, cuman internetnya agak kurang lancar. Coba kita masuk ke detik lagi, detik.com. Dan detik pun juga sudah terbuka ini teman-teman. Tadi agak lama karena sinyalnya kurang lancar. Dan kemudian kita coba masuk ke situs atau mengetikkan situs yang sudah kita blok baru tadi. Baiklah, semua yang tadi saya buka blognya, situs yang saya buka blognya, semua sudah bisa diakses ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke situs yang kita blok baru tadi, yaitu facebook.com ya. Kita enter. Dan Facebook juga sudah terblok karena tadi saya masukkan situs Facebook di dalam alamat blog sheet yang tempat untuk memblok situs. Kemudian situs yang kedua yaitu wikipedia.org. Enter lagi. Maka Wikipedia juga sudah terblok karena juga termasuk daftar blok situs yang saya blok tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kompas.com. Apakah juga sudah terblok dan berhasil? Tunggu. Dan Kompas pun juga sudah berhasil terblok ya teman-teman. Begitulah cara konfigurasi dan cara menguji proxy, melihat benar atau salahnya konfigurasi. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi yang benar dan pengujiannya juga berjalan dengan lancar dan benar semua. Sekian konfigurasi dan pengujian pada sebuah proxy. Semoga bermanfaat pada sesi ini. Setelah melakukan konfigurasi proxy server dan DNS,
Langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu mengkonfigurasi FTP. Sama juga langkah pertama yaitu install terlebih dahulu dengan cara yum install untuk FTP, yaitu dengan psfdvd. Kita enter ya teman-teman, kita tunggu terbunyi lagi. Dan proses instalasi TV server pun juga sudah selesai. Kita klik kembali. Setelah melakukan instalasi FTP, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu masuk perintah awal directory, yaitu vim etc psfdvd, kemudian psf.conf. Ini merupakan perintah konfigurasi salah satunya untuk mengkonfigurasi FTP. Kita enter, maka sudah disediakan juga pada FTP karena sudah selesai instalasi. Jika belum menginstalnya, maka halaman ini akan kosong. Jika sudah, halaman ini akan terisi otomatis atau sudah disediakan. Kemudian kita ubah sedikit, yaitu pada line 12 ini harus diubah ke yes ya, diubah ke yes. Kemudian pada halaman 15 juga yes, halaman 18 juga yes. Kemudian halaman halaman 36 juga yes, halaman 39 yes, halaman 42 juga yes, halaman 56 juga yes, halaman 82 kita centang ya, atau dibuang centangnya, dan halaman 83 juga kita buang centangnya. Kemudian halaman 100 dan 101 kita buang centangnya juga atau centang, dan di sininya juga yes. Kemudian di sini juga kita buang centangnya atau centang. Pada listen ini kita nol saja, tidak diubah. Pada listen IP6 itu yes. Kemudian kita tambahkan yaitu kita tambahkan SSL enable. Tidak perlu ya teman-teman, cukup sampai di situ saja. Kita simpan, coba kita restart sistem dengan cara perintah ctl restart. psftp,
Coba kita lihat statusnya. Status sudah selesai. Cek status. Maka sudah running ya teman-teman. Begitulah sedikit cara konfigurasi FTP. Kemudian untuk mengetesnya juga kita memerlukan Windows virtual. Kita masuk ke Windows virtual ya teman-teman. Inilah Windows virtualnya. Tampilan awalnya. Langkah awal yaitu downloadlah terlebih dahulu file Vigila-nya. Lalu kemudian jika belum mendownloadnya, agar teman-teman download terlebih dahulu karena ingin mengetesnya memerlukan aplikasi Vigila ini. Cara untuk mengetes FTP yaitu di aplikasi ini. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan saya buka terlebih dahulu. Dan di sini coba saya ingin membuat file, yaitu di dokumen, dokumen. Enter. Kita buat file bertipe txt. Kita tambahkan di sini, terserah ya mau nama apa. Saya mahasiswa. Ini terserah teman-teman. Kemudian kita masuk ke Windows Virtual lagi. Filenya sudah saya buat. Ini merupakan tampilan awal aplikasi Vigila. Di sini masukkan nama domain DNS yang kita buat, yaitu saya membuatnya dengan nama denissaputra.tv. Kemudian username-nya yaitu username tempat yang tadi kita buat filenya, yaitu di username denissaputra. Masukkan passwordnya. Untuk FTP portnya 22 ya teman-teman. Kita konekkan. Maka lagi proses connect. Dan proses connect juga sudah selesai teman-teman. Kita cari file yang ingin kita transfer atau file yang telah kita buat tadi, yaitu di username denissaputra. Kita cari di dokumen, karena kita memasukkannya pada directory dokumen ini. Di dalam dokumen kita membuat filenya, kita buka, dan di sini sudah ada ya teman-teman nama atau file yang telah saya buat tadi, yaitu denis.txt. Coba kita pindahkan atau transfer file ini ke dalam ini. Apakah berhasil? Download saja ya teman-teman. Kita tunggu. Coba kita lihat. Ini merupakan pesan jika transfer file sudah selesai atau berhasil. Maka akan muncul pesan seperti ini. Coba kita lihat apakah filenya sudah berpindah. Maka Denis sudah ada di sini ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Coba kita pindahkan lagi ini ke sini. Pindahkan di sini. Apakah juga sudah berhasil? Kita tunggu. Dan juga akan muncul pesan seperti ini, yaitu desktop ini sudah berpindah ya teman-teman.
yang saya pindahkan dari sini ke sini, dan sudah berhasil dan terbukti bahwa file ini sudah berpindah ya teman-teman. Cukup sekian video pengujian FTP, DNS dan proxy. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.